Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai kerangka kerja logis atau logical framework. Pertama ialah kami beranggotakan, yaitu saya sendiri, Kanadia Riani, dengan BP 191054-1014, dan Putri Haryanti dengan BP 191054-2002. Pertama ialah pengertian dari logical framework, yaitu merupakan analisis yang berisi petunjuk teknis pengelolaan suatu program atau proyek. Sebagai analisis kemampuan teknis, logical framework dapat digunakan sebagai alat perencanaan, monitoring, dan evaluasi program. Tujuan yang ditetapkan dapat diukur dengan indikator melalui informasi yang dikumpulkan dan disajikan dalam alat verifikasi khusus. Tujuan log frame yaitu yang pertama meningkatkan kualitas rancangan proyek, yang kedua menyimpulkan rancangan aktivitas yang kompleks, yang ketiga ialah membantu mempersiapkan rencana operasional yang rinci, yang keempat objektivitas untuk peninjauan aktivitas, monitoring, dan evaluasi. Keuntungan log frame sendiri, yang pertama ialah pengambilan keputusan, mengajukan pertanyaan penting, dan menganalisis asumsi risiko. Yang kedua, melibatkan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan monitoring. Yang ketiga ialah ketika digunakan secara dinamis, merupakan alat yang manajemen efektivitas untuk memadu implementasi, monitoring, dan evaluasi. Keterbatasan model log frame ini yaitu pertama ada fokus pada pencapaian efek yang dimaksudkan oleh rute pembuat log frame, alat yang membatasi masalah kekakuan dalam evaluasi. Yang kedua, asumsi tujuan proyek bersama kadang menjadi problematis dalam proyek atau program atau kebijakan publik dan antar organisasi. Yang ketiga, pilihan otomatis format audit akuntabilitas sebagai prioritas dalam evaluasi dapat pada pengeluaran evaluasi sebagai pembelajaran. Apa saja langkah-langkah untuk membuat logic frame? Yaitu yang pertama ya kita melakukan analisis situasi, yaitu di mana kita analisis stakeholder, analisis permasalahan, dan analisis hasil. Untuk analisis stakeholder dan analisis permasalahan dan analisis hasil akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Yang kedua, itu adalah analisis strategi, di mana analisis untuk menentukan pilihan mana strategi yang tepat dalam mencapai tujuan. Yang ketiga ialah pembuatan matriks menggunakan urutan dan formal. Yang keempat ialah pelaksanaan, di mana membuat work plan, budget, dan perencanaan sumber daya manusianya. Ini merupakan analisis permasalahan yang pertama yang kita bahas ialah mengenai menyusun list permasalahan yang akan menjadi dasar dalam penyusunan program atau proyek. Menyusun dalam bentuk pohon permasalahan dimulai dengan menentukan permasalahan kunci atau permasalahan utama. Menyusun penyebab dari permasalahan tersebut muncul, disusun secara bertingkat mulai dari satu tingkat dan ke tingkat lainnya. Yang ketiga, menyusun akibat dari adanya permasalahan tersebut, juga disusun secara bertingkat. Yang terakhir, pohon permasalahan memberikan gambaran mulai dari akar sampai pucuk permasalahannya dan akan menjadi panduan untuk menyusun log frame. Yaitu analisis hasil yang kita bahas, di mana merupakan prosedur yang secara sistematis mengenali, memilah, dan menjelaskan secara rinci mengenai keterlibatan semua pihak dan situasi tertentu. Dalam prakteknya dilakukan dengan membuat pohon hasil yang dikembangkan dari pohon permasalahan yang diangkat dan melakukan perincian lebih detail lagi dan menuliskan pilihan-pilihan dari hasil yang akan dicapai. Cara melakukannya adalah dengan mengacu pada pohon permasalahan dan mengubah kalimat negatif dari pohon permasalahan tersebut menjadi positif. Setelah diubah menjadi kalimat positif, maka harus diperhatikan adalah pernyataan objektif atau hasil tersebut harus jelas. Kemudian, jika diperlukan untuk mendetailkan pernyataan objektif atau hasil tersebut, maka dapat dilakukan. Analisis hasil juga harus jelas dan sudah mempertimbangkan risiko. Matriks logic framework. Yang pertama itu matriks akan menjelaskan keterkaitan hierarki logis mulai dari input, aktivitas output, purpose, dan goal dari project. Matriks juga menerangkan setiap hierarki logis tersebut dengan indikator, alat verifikasi indikator, dan asumsi yang digunakan. Yang kedua, ada dua analisis logis yang digunakan, yaitu analisis logis vertikal dan analisis logis horizontal. Yang ketiga, analisis vertikal dilakukan
bukan menjelaskan mengapa dan bagaimana proyek akan dilakukan dalam mencapai target secara bertingkat. Yang keempat, analisis horizontal dilakukan untuk menjelaskan prasyarat apa yang dibutuhkan supaya setiap kegiatan dapat dilakukan. Ini merupakan tabelnya di mana ada goals, tujuan, purpose atau maksud, output keluaran, aktivitas, dan input dan kegiatan. Nah, bagaimana cara mengisi matriks logik? Yaitu pertama dimulai dengan menyusun hierarki kerangka logis mulai dari output sampai ke output, terus sampai ke atas. Komponen aktivitas merupakan komponen tambahan yang bisa menghasilkan input. Yang kedua itu mengisi indikator. Indikator yang baik harus SMART, yaitu specific, measurable, attainable, relevant, and timely. Yang ketiga itu mengisi alat verifikasi indikator, mengisi asumsi dan resiko. Terus juga ada banyak modifikasi yang dilakukan dalam mengisi log frame, yaitu yang pertama memasukkan timeline, memasukkan mitra, dan yang ketiga itu memasukkan komponen input. Untuk pelaksananya sendiri, log frame itu yang pertama pembuatan rencana kerja, di mana dibuat dengan menurunkan aktivitas yang sudah diidentifikasi dalam log frame. Yang kedua, penentuan budget dari kegiatan yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah penentuan SDM yang akan melaksanakan kegiatan yang dilakukan. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok 5, kurang dan lebihnya mohon maaf, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Putri Haryanti. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu analisa masalah, metrik masalah, dan analisa vulnerability. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis masalah yaitu yang pertama menentukan tujuan, yaitu menentukan target terlebih dahulu tanpa mencampur adukan ingin dicapai dan apa yang ingin dilakukan. Untuk langkah yang kedua yaitu mengumpulkan fakta, yaitu dengan mempelajari catatan-catatan yang relevan pada kebiasaan yang berlaku, membicarakan dengan orang yang bersangkutan dan meminta pendapatnya. Yang ketiga yaitu mempertimbangkan fakta dan tentukan tindak lanjut yang harus diambil dengan menghubungkan fakta yang satu dengan yang lain. Yang keempat yaitu mengambil tindakan dengan mempertimbangkan siapa yang harus mengambil tindakan, pertimbangkan siapa yang perlu diberi informasi tentang keputusan yang akan diambil, dan yang ketiga menentukan waktu yang tepat untuk melaksanakan tindakan yang telah diputuskan. Langkah yang kelima yaitu periksa hasil pelaksanaan untuk mengetahui apakah tujuan tercapai dan pelajari perubahan-perubahan sikap dan hubungan antar satu pihak dengan pihak yang lain. Untuk selanjutnya yaitu matriks dampak. Tujuan dari matriks dampak yaitu menentukan ancaman dan kesempatan yang dihadapi perusahaan. Matriks tersebut menunjukkan dampak dari berbagai tren perusahaan dan permintaan pihak yang berkepentingan dengan perusahaan pada misi dan strategi perusahaan. Setelah hal itu tercapai, maka manajemen dapat menimbang berbagai ancaman dan kesempatan untuk menentukan kelayakan, misi, dan strategi yang harus dilakukan. Ada 3 faktor pada metrik dampak, yaitu yang pertama tren. Istilah tren menunjukkan berbagai perubahan atau gerakan yang terjadi selama beberapa waktu, sebagai misalnya adanya tren makin meningkatnya peraturan pemerintah dalam dunia usaha, adanya tren makin meningkatnya pekerja wanita memasuki pasar tenaga kerja, dan sebagainya. Untuk faktor yang kedua yaitu peristiwa atau event. Event adalah kejadian yang penting. Peristiwa tersebut terjadi umumnya hanya sekali-kali meskipun bisa terjadi berkali-kali. Sebagai misal peristiwa krisis minyak, musim kering atau kemarau yang berkepanjangan, dan sebagainya. Beberapa peristiwa itu bisa terjadi secara berulang seperti kenaikan harga minyak, pembentukan kabinet baru, dan sebagainya. Untuk faktor yang ketiga yaitu konstituen.
Permintaan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan merupakan kelompok terakhir dari faktor eksternal. Pihak yang berkepentingan terdiri dari pemegang saham, referensier, para karyawan, pembuat keputusan, dan sebagainya. Misi dan strategi. Pada faktor eksternal terdiri dari misi dan strategi perusahaan saat ini atau yang diusulkan. Misi berarti menunjukkan bidang usaha pada perusahaan. Strategi menunjukkan program kerja utama yang digunakan perusahaan untuk mencapai misi dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pada tabel yang sebelah kiri kita dapat melihat grafik ancaman dan kesempatan. Semakin ke kiri maka dampak dari ancaman semakin rendah, atau semakin ke kanan maka dampak dari kesempatan tersebut semakin tinggi. Pada tabel 14.1 menunjukkan salah satu di antara strategi yang mungkin digunakan oleh perusahaan pendiri usaha pembinian dan pembudayaan udang. Hal tersebut diidentifikasi bahwa permintaan udang dari luar negeri selalu mengalami peningkatan. Hal ini merupakan pengaruh yang positif besar, karena itu diberi nilai positif 5. Demikian juga untuk faktor selalu meningkatnya harga udang, merupakan faktor yang menguntungkan, karena itu diberi nilai positif 5. Peristiwa insidental seperti pernah adanya penolakan udang karena tercemarnya merupakan faktor yang merugikan, karena itu kita beri negatif 4. Dan seterusnya. Hasil penilaian ini dijumlahkan sehingga kita mempunyai nilai positif 2 untuk strategi 1, yaitu mendirikan usaha pembenihan udang dan pembudayaan udang. Ini berarti bahwa secara keseluruhan, faktor lingkungan memberikan sedikit kesempatan. Tentu saja kemudian strategi ini harus dibandingkan dengan strategi lain yang mungkin dipertimbangkan oleh perusahaan. Semua strategi harus dinilai secara positif. Demikian juga pada berbagai tren, event, dan konstituen. Pada tabel 4.2 kita dapat melihat contoh metrik sampel. Itu menggambarkan faktor-faktor yang mempunyai dampak baik positif maupun negatif terhadap perusahaan. Kita lihat pada tabel tersebut bahwa T1, T2, dan E1 memberikan nilai terbesar. Karenanya penelitian dari pihak manajemen untuk faktor ini perlu dilakukan. Kita juga melihat bahwa dibandingkan dengan strategi lain, strategi 1 relatif mempunyai keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya analisa vulnerability. Matriks dampak menyoroti baik kesempatan maupun ancaman bagi perusahaan. Analisa vulnerability dapat digunakan untuk menentukan seberapa peka suatu organisasi terhadap ancaman tersebut. Ada 3 bagian dari analisa vulnerability. Yang pertama yaitu penentuan underspinning. Pada penentuan underspinning, kita dapat menunjukkan landasan pokok dari suatu perusahaan yang menyebabkan perusahaan beroperasi secara efektif. Pada bagian kedua yaitu masalah ancaman terhadap underspinning. Pada bagian ini kita dapat menentukan beberapa ancaman yang bisa mungkin dilihat pada metrik dampak. Bisa diperoleh dari itu hal tersebut bisa diperoleh dari diskusi dengan anggota-anggota manajemen lain. Yang bagian yang ketiga yaitu probabilitas ancaman. Pada probabilitas ancaman kita dapat menentukan masing-masing ancaman itu akan terjadi pada saat-saat tertentu serta dampak bagi perusahaan atau produk tertentu terhadap ancaman yang telah ditentukan. Baik, mungkin hanya itu presentasi saya tentang analisis masalah, matriks dampak, dan analisa vulnerability. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.